pagi sahabat masyarakatan. Berjumpa kembali dengan saya Septi dan saya Azahra. Emas murni dari benua Asia bisa ditukar dengan bunga rafflesia. Semangat Kartini janganlah sia-sia demi kemajuan wanita Indonesia. Baik sahabat pemasyarakatan, kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Sukacita Hari Kemenangan turut dirasakan oleh warga binaan beragama Islam yang berada di lapas dan rutan di Indonesia. Iya, mereka tumpah ruah untuk melaksanakan sholat Id dilanjutkan dengan pemberian remisi khusus Idul Fitri dan halal bihalal. Idul Fitri 1445 Hijriah disambut gembira oleh segenap umat Islam di Indonesia, termasuk warga binaan di lapas, rutan, maupun LPKA. Ribuan warga binaan tumpah ruah memenuhi lapangan di lapas dan rutan untuk sholat Idul Fitri pada 1 Syawal 1445 Hijriah beberapa waktu lalu. Pemandangan yang sama terlihat di Lapas Bualemo, Lapas Narkotika Karangintan, dan Rutan Situbondo. Menambah sukacita warga binaan merayakan Lebaran, usai sholat Id dilaksanakan penyerahan remisi khusus Idul Fitri bagi warga binaan beragama Islam yang telah memenuhi syarat. Di Lapas Bualemo, 102 warga binaan yang mendapatkan remisi, di mana satu diantaranya dinyatakan bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Sementara itu di Lapas Narkotika Karangintan, 1.401 warga binaan memperoleh remisi dengan besaran yang bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung lamanya masa pidana yang telah dijalani. Adapun di Rutan Situbondo, remisi diberikan kepada 211 warga binaan, di mana 5 diantaranya langsung bebas. Menghidupkan suasana Idul Fitri yang kental dengan silaturahmi, lapas dan rutan juga melaksanakan halal bihalal antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Semua orang saling memaafkan untuk kembali fitrah. Lapas Narkotika Karangintan tetap membuka layanan kunjungan sejak hari pertama Lebaran. Layanan ini untuk memfasilitasi pertemuan warga binaan dengan keluarga atau kerabat, agar mereka tetap merasakan suasana Lebaran meski tengah menjalani pidana. Lapas Narkotika Kelas 2 Karangintan membuka layanan kunjungan Lebaran sejak hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Kesempatan ini dimanfaatkan antusias oleh keluarga warga binaan untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi berkumpul dengan keluarga terdekat di momen Hari Kemenangan. Kepala Lapas Narkotika Karangintan Wahyu Susetio mengatakan fasilitas layanan kunjungan di momen Lebaran ini sengaja dibuka untuk memotivasi warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga. Layanan ini disambut antusias oleh keluarga warga binaan, di mana di hari pertama Lebaran terdapat 301 pengunjung yang ingin bertemu dengan 107 warga binaan. Sementara di hari kedua ada 990 pengunjung yang ingin menemui 21 warga binaan. Meski jumlah pengunjung membludak, pihak lapas memastikan layanan berlangsung aman dan kondusif. Petugas lapas telah disiagakan bersinergi dengan aparat TNI dan Polri Karangintan. Warga binaan Rutan Trenggalek mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dari Kodim 0806 Trenggalek. Tujuannya untuk membekali warga binaan dengan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Warga binaan Rutan Trenggalek mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan yang diadakan secara khusus dengan mengundang pemateri Kodim 0806 Trenggalek. Acara yang dihelat di Aula Budaya Nusantara Rutan Trenggalek ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat rasa nasionalisme di kalangan warga binaan. Warga binaan diberi penguatan mengenai sejarah bangsa, pentingnya persatuan dan kesatuan, serta peran aktif setiap individu dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Warga binaan juga terlibat dalam sesi diskusi mengenai topik yang berkaitan dengan kebangsaan seperti nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta peran sebagai bagian dari masyarakat. Kepala Rutan Trenggalek, IKADEK Dedi Wirawan Arintama, mengapresiasi partisipasi serta antusiasme warga binaan pada kegiatan ini. Warga binaan diharapkan tetap semangat untuk belajar dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.
lapas dan rutan rawan penularan penyakit menular termasuk tuberkulosis TBC. Guna mencegah penularannya, Lapas Kupang melaksanakan terapi pencegahan TBC, menggandeng Dinas Kesehatan Kota Kupang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang menggelar kegiatan terapi pencegahan TBC atau TPT beberapa waktu lalu. Kegiatan bertema Gerakan NTT Akhiri TBC dengan deteksi dini dan terapi pencegahan tuberkulosis ini diselenggarakan Lapas Kupang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Kegiatan dihadiri oleh PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, I Gusti Ayu Ngurah Suwarnawa, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi NTT Erlina Salmun, serta pengelola TB Puskesmas Oebobo dan Puskesmas Pasir Panjang. Screening awal ini penting dilakukan untuk mendeteksi dini tuberkulosis sehingga dapat disiapkan upaya-upaya lanjutan menangani penyebarannya di NTT. Masyarakat diajak melakukan pencegahan secara menyeluruh, mulai dari edukasi pentingnya hidup sehat dan kebersihan lingkungan, hingga memperkuat jaringan deteksi dini dan pengobatan bagi mereka yang terinfeksi. Kegiatan diakhiri dengan minum terapi pencegahan tuberkulosis serentak terhadap 36 warga binaan infeksi laten tuberkulosis. Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi tuan rumah Pekan Olahraga yang diikuti jajaran pemasyarakatan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas 2 Tomohon menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara tahun 2024 dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Kegiatan tersebut dibuka pada 18 April 2024 oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulut Aris Munandar. Adapun pertandingan olahraga yang digelar yaitu bola voli, bulu tangkis, tenis meja, hingga tarik tambang. Dengan kebersamaan dan kekompakan seluruh pegawai LPKA Tomohon sukses meraih hasil yang memuaskan dengan mendapatkan juara 1 badminton, juara 1 tenis meja, juara 2 bola voli, dan juara 3 tarik tambang. Kadifpas menilai kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin sebagai insan pemasyarakatan dan menjaga sportivitas antar para pemain. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari saksikan penampilan spesial peraih juara favorit Inmates Got Talent 2024. Cover Rumah Kita dari Lapas Kelas 2A Pematang Siantar. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Ya alam-alam, harga rumah kita tanpa ayolir, tanpa melati. Hanya bunga
Selamat datang di Siantar Kota Tena, tempat lahir pahlawan dan juga para pejuang. Akan selalu ku kenang bagi mereka yang selalu berjuang, yang gugur di medan pertempuran dan kini nama mereka diharumkan. Yo, tercipta satu suara dan terbangun lembaga kelas 2A Kota Siantar tercinta. Tempat kita dibina, mengikuti skala yang ada. Kami satu suara, menunjukkan sebuah talenta. Yo, Bapak Ibu terima kasih telah mengabdi, memberi hati, luangkan waktu buat kami, menjaga kami, rawat kami dari malam sampai pagi. Kami memberi hati, dukung dan binalah kami. Haruskah kita beranjak ke kota